Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bayang Musafir 32 dan masyarakat Bayang Musafir 32, selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan sehat dan kekuatan untuk menjalankan puasa di bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga semua sahabat mendapat limpahan keberkahan, barokah rezeki di bulan Ramadan. Sahabat Bayang Musafir 32, saat ini guru akan menuju ke satu tempat makam waliullah, yaitu di wilayah Kabupaten Pringsewu. Perjalanan kalau kita dari Bandar Lampung bisa ditempuh dengan kurang lebih 1 jam, sahabat semua. Di luar macet tentunya. Kalau macet bisa lebih dari 1 jam, sahabat semua. Nah, kalau kita berangkat dari Bandar Lampung pun tentunya kita harus lebih hati-hati dalam perjalanan, baik roda 2 ataupun roda 4, karena banyak titik-titik yang macet tentunya, karena ada pasar ya. Dan jalan pun saat ini sudah mulus, bagus sahabat semua, insyaallah. Tapi karena ini adalah jalur utama ya, Trans Lampung, Bandar Lampung sampai ke pesisir barat, bahkan bisa ini langsung ke Bengkulu, sahabat semua. Sahabat Bayang Musafir 32, alhamdulillah guru merasa bersyukur atas segala bantuan dan dukungannya tentunya terhadap channel guru ini, Bayang Musafir 32 channel ini. Hanya Allah lah yang dapat membalas dari semua ketulusan, baik dalam menonton video-video di channel ini, dan begitu juga dalam subscribe-nya. Guru haturkan terima kasih. Kebaikan-kebaikan ini Allah lah yang membalasnya, sahabat semua. Alhamdulillah, cuaca di wilayah Kabupaten Pesawaran ini cerah, terang ya. Tadi sempat gelap dengan awan hitam pekat, namun sampai di tempat Kabupaten Pesawaran ini alhamdulillah terang kembali, sahabat semua. Oke, sementara hanya itu yang bisa guru laporkan tentunya tentang cuaca dan perjalanan ini. Insya Allah kita sambung kembali. Oke, kita lanjut, sahabat. Sahabat Bayang Musafir 32, saat ini guru sudah ada di Kabupaten Kota Pasawaran. Nah, Kabupaten Kota Pasawaran, sahabat semua. Dari sini ke Pringsewu masih sekitar 20 atau 25 menit lagi, sahabat semua.
Sekarang ini pertumbuhan ekonomi untuk Pasawaran sangatlah baik, sahabat semua. Sekarang kita lihat di pinggiran-pinggiran jalan ini bangunan-bangunan baik perkantoran ataupun pusat-pusat perbelanjaan sudah banyak, tempat-tempat makan sudah banyak juga, sahabat-sahabat semua. Di depan kita ada Tugu, ini Tugu Kabupaten Pasawaran. Ini Tugu Kabupaten, sahabat semua, Pasawaran. Dan di atas tugu itu selalu ada siger. Siger itu ikon, ya, ikon untuk Lampung, sahabat semua nih. Dan siger itu merupakan satu mahkota, ya, karena di setiap acara-acara, khususnya acara adat atau acara pernikahan, siger ini selalu ada di hiasan mahkota, yaitu di kepala, ya. Bahkan di acara-acara menyambut tamu dipakai oleh penari-penari adat, dan pastinya semua pakai mahkota siger, sahabat semua. Itu tentang siger Lampung. Oke, kita lanjut kembali, sahabat. Sementara nanti guru akan lanjut kembali sudah di Kabupaten Pringsewu. Sahabat-sahabat, sahabat Bank Musafir 32, guru sudah masuk ke wilayah Pringsewu. Satu tanda atau ciri kita masuk Pringsewu itu pastinya ada pesawahan-pesawahan ataupun daerah pertanian, sahabat semua. Karena wilayah Pringsewu ini sebagian besar penduduknya bertani, ya, ataupun wilayahnya banyak sekali pertanian padi dan palawija tentunya, sahabat semua. Sahabat Bank Musafir 32 nih, lokasi kita udah dekat, kurang lebih 10 menit lagi kita sudah sampai, sahabat semua. Insyaallah, semoga guru bisa membuka tabir apa yang ada di sana, ataupun memberikan sedikit wawasan-wawasan tentang perjalanannya aulia waliullah, yaitu Kiai Haji Golib, sahabat semua. Kiai Haji Golib memang kiai yang sangatlah besar sekali, sahabat semua, dalam kontribusi di wilayah Pringsewu, khususnya umumnya di Lampung atau Provinsi Lampung. Beliau adalah seorang ulama
yang sangat karismatik, ya. Ulama yang mengedepankan bagaimana beliau itu ingin menciptakan atau membentuk satu karakter-karakter di masyarakat Pringsewu itu. Baik beliau dengan pengajian-pengajiannya, begitu juga dengan pelajaran-pelajaran Al-Qur'annya. Dan beliau syiar-syiar keagamaan tersebut yang menjadi luar biasa tentunya dari seorang kiai besar ini, sahabat. Bukan saja beliau menyiarkan adapun bagaimana ingin tadi membentuk karakter yang agamis, tapi membentuk karakter yang sifatnya berjuang, ya. Karena Kiai Ghalib ini kiai, bukan saja beliau adalah seorang aulia ataupun ulama besar, ya, tapi beliau juga seorang pejuang, ya, seorang pejuang untuk membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sahabat semua, ya. Beliau sebenarnya ini bukan asli ataupun kelahiran Pringsewu atau kelahiran Lampung, sahabat semua. Kalau kita lihat sejarah ataupun kita dapat dari peneliti-peneliti tentang sejarah beliau itu berasal dari satu tempat, yaitu Mojo Santren, ya. Mojo Santren di wilayah Krian, Jawa Timur. Bahkan beliau itu seorang muridnya seorang pendiri Nahdlatul Ulama, sahabat semua. Jadi Kiai Haji Ghalib ini, yang aulia Kiai Haji Ghalib ini, beliau adalah santri dari ulama, termasuk ulama pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jawa Timur, sahabat semua. Karena kepandaiannya beliau ini dari usia, memang di sejarah itu dari usia 7 tahun. Kalau dari kecilnya memang dididik sama kedua orang tuanya. Setelah 7 tahun beliau ini diserahkan pada guru ngaji saat itu, namanya Kiai Ali. Seiring waktu berjalan mendapatkan ilmu dari Kiai Ali yang ada di Mojo Santren tersebut, beliau ingin mengembangkan lagi ilmu pengetahuannya dan keilmuannya tentang keagamaannya. Beliau mondok di tadi, sahabat semua, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seiring berjalan kembali, sahabat, setelah beliau begitu banyak mengambil hikmat, mengambil keilmuan yang ada di Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau berangkat juga ke wilayah Bangkalan, ya, yaitu beliau mengambil ilmu atau mondok juga di yaitu Syekhuna Khalil, ya, atau Waliullah Khalil Bangkalan Madura, sahabat semua. Nah, dari situlah beliau tentunya sudah menginjak usia dewasa saat itu, sahabat semua, ya.
Setelah beliau mendapatkan bagaimana keilmuan dari Bangkalan tersebut, ya, beliau minta restu tentunya ke guru-gurunya, ya, untuk bagaimana syiar atau menyebarkan dan mempertahankan Islam ini ke wilayah mana. Nah, saat itulah beliau ada petunjuk untuk ke wilayah Lampung. Ini sahabat semua, kita sudah masuk Pringsewu. Ini ikonnya Pringsewu, yaitu lengkungan bambu sahabat semua, ya. Dan ini pesawahan-pesawahan tentunya kanan kiri ini sangatlah luar biasa. Ini Pringsewu tadi guru katakan terkenal dengan lumbung padinya sahabat semua, ya. Ini karena sebagian besar masyarakat Pringsewu adalah bertani. Begitu sahabat semua. Oke, kita lanjut kembali. Beliau saat itu minta restu, minta petunjuk dan arahan, ingin syiar untuk menyampaikan dakwahnya tentang Islam ini. Karena saat itu memang masih adanya penjajahan Belanda dan Jepang di negara kita. Saat itulah beliau dipertemukan dengan seorang sahabatnya atau karibnya, yaitu Muhammad Nur. Beliau bercerita tentang di Lampung, keadaan di Lampung, ya. Tentang keadaan di Lampung. Akhirnya Ki Haji Ghalib ini tertarik dengan Lampung, dan guru-gurunya mengizinkan, berangkatlah beliau ke Lampung, ya. Saat itu usia beliau kalau tidak salah itu di usia 28 tahun sahabat semua gitu. Nah, ini kita sudah ada di Pringsewu, ya. Itu ada gajah, lagi angkat besi. Nah, gajah angkat besi itu sahabat semua. Kenapa ada ikon di sini gajah angkat besi? Nah, ini perlu tahu juga sahabat semua yang di luar Lampung nih. Karena banyak Pringsewu ini melahirkan, ya, atlet angkat besi sahabat semua. Atlet nasional, bahkan ke internasional, yaitu dari Lampung sahabat semua, ya. Begitu. Itu melambangkan tadi, yaitu bahwa Pringsewu ini memiliki beberapa atlet nasional internasional sahabat semua. Begitu. Kita sudah masuk wilayah Pasar Pringsewu nih sahabat semua, ya. Sahabat Bayang Musyafir 32 ini sudah ada di kota, ya, kota Kabupaten Pringsewu. Ini pertokoan-pertokoan, pasar-pasar di sini, Pasar Pringsewu, ya. Kita kurang lebih 10 menit lagi kita sudah sampai di lokasi makamnya Kiai Haji Ghalib. Alhamdulillah, kota Pringsewu ini, Kabupaten Pringsewu ini memang pesat majunya dan hidup situasi siang atau malamnya, karena ini adalah jalan lintas untuk menuju ke pesisir barat dan ke wilayah Bengkulu, bahkan ke Palembang sahabat semua. Kita di sini akan belok kanan. Ini ada ikon lagi nih sahabat semua. Nah, itu ada patung tani Pringsewu. Ya. Patung tani Pringsewu itu ya karena tadi itu sudah guru jelaskan, mayoritas bertani. Nah, kalau
Pring Sewu itu sesuai dengan namanya, mungkin dulunya banyak bambu ya, karena pring itu bambu, sewu itu 1000. Nah, gitu sahabat semua, kita sudah di Jalan Kiai Haji Golib. Ini salah satu bukti ya, salah satu bukti bahwa Kiai Haji Golib ini sahabat semua seorang pejuang. Bahkan beliau itu mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kalau tidak salah itu di tahun 1992 beliau menyandang, beliau dikasih anugerah oleh pemerintah Provinsi Lampung ya, yaitu mendapatkan gelar pahlawan. Masya Allah sahabat semua, berarti bukan saja hanya beliau adalah penyebar ya tentang agama atau tentang keislaman ya, tapi beliau seorang pahlawan. Disinilah berarti kontribusi yang diberikan oleh Kiai Golib ini sangatlah luar biasa ya. Bukan saja beliau tadi mempertahankan dalam keagamaan, tapi beliau begitu luar biasa ya, sebagai pejuang. Bahkan beliau pun pemimpin salah satu laskar saat itu, yaitu Laskar Hizbullah. Beliau mendirikan laskar itu dengan murid-muridnya untuk apa? Untuk memerangi ya, berusaha, karena beliau itu benci dengan penjajah-penjajah baik Belanda ataupun Jepang, sahabat semua. Itulah hebatnya, gigihnya seorang ulama yang keilmuan agamanya luar biasa dahsyatnya. Begitu juga gigih dengan perjuangannya untuk apa? Membela tanah air ini, sahabat semua. Ini jalan bahkan salah satu jalan yang memang dianugerahkan untuk beliau ini ya, penghargaan bagi beliau ini, yaitu Jalan Kiai Haji Golib. Di samping itu bukti lagi sahabat semua nih, bukti bahwa beliau ya adalah seorang pahlawan. Dan di depan kita ini ada masjid ya. Masjid ini namanya Masjid Kiai Golib sahabat semua. Nah ya, insya Allah coba nanti akan guru turun dulu. Ini menunjukkan bahwa ya itulah beliau seorang ulama besar sahabat semua ya. Nah, oke, guru sementara turun dulu sahabat semua, akan mereview Masjid Jami Kiai Haji Golib. Coba sahabat baik musafir, ini yang guru tadi jelaskan. Inilah masjid tua ya sahabat semua, belum banyak renovasi tentunya, masih aslinya. Ini salah satu bukti sahabat semua, salah satu bukti bahwa Kiai Haji Golib ini adalah seorang yang benar-benar ulama ya, ulama besar dan pejuang tentunya. Nah, ini diabadikan dengan adanya Masjid Kiai Golib ini. Nah, itu sahabat bisa lihat ada Masjid Jami Kiai Haji Golib sahabat semua ya. Ini diantaranya salah satu peninggalan beliau, peninggalan yang memang menunjukkan bahwa di tempat ini ada seseorang pelopor Islam ya, yang mendirikan dan berusaha untuk berjuang dalam keislaman. Begitu sahabat semua, kita lanjut ke makam beliau.
Oke sahabat, kita lanjut dulu. Sahabat Bayang Musafir 32, Kiai Haji Ghalib ini bukan saja tadi beliau mendirikan dan memimpin satu laskar ya, Laskar Hizbullah, dengan santri-santri atau dengan murid-muridnya yang benar-benar saat itu murid-muridnya gagah berani semua. Bahkan beliau pun juga dengan murid-muridnya ini menjadi bagian ya, menjadi bagian dari TKR. Nah, tahu TKR, sahabat-sahabat? Yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Bergabung juga di BKR. Tahu BKR, sahabat? Badan Keamanan Rakyat. Nah, itu adalah tentara-tentara pejuang, tentara-tentara yang memang ikhlas ya untuk berjuang memerdekakan negara atau bangsa kita ini, sahabat semua. Itu sekilas tentang bagaimana perjuangan Kiai Haji Ghalib ini sungguhlah luar biasa, sahabat semua. Sebentar lagi guru akan sampai di parkiran, sementara kita cukup dulu, kita sambung lagi sahabat semua, sudah di lokasi pemakaman nanti. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Bayang Musafir 32, saat ini guru sudah ada di lokasi komplek pemakaman Kiai Ghalib, sahabat semua. Ini makam Kiai Haji Ghalib Pringsewu, sahabat semua. Oke, kita akan masuk. Kalau ini pemakaman keluarga besar ya, keluarga besarnya, ada juga masyarakat di sini. Kita mulai masuk. Pemakaman ini memang pemakaman keluarga besar, sahabat semua ya, keluarga besar dari Kiai Haji Ghalib ini. Nah, ini sahabat semua, kalau makamnya beliau ada di dalam gedung sana, sahabat semua. Kita akan masuk. Cuma sebelum guru ingin tahu lokasi sekitar makam Kiai Ghalib ini, sahabat semua. Sangatlah indah, bagus, pesawahan tentunya. Nah, ini di komplek makam beliau. Nah, kita akan masuk ke pemakamannya. Ini, sahabat semua, ini ada tulisan makam Kiai Haji Ghalib. Di dalam sinilah, sahabat semua, makam beliau tentunya. Ini selalu ditutup ya, tapi tidak pernah dikunci. Siapapun bebas di sini, asalkan dengan tujuan-tujuannya baik tentunya, untuk bertawasul dan berziarah, sahabat semua. Sini ada makam Kiai Ghalib bin Rohmani. Ini Pringsewu, di wafat di tahun 1949. Kita akan masuk, sahabat semua. Kiai Ghalib adalah sosok seorang ulama karismatik
yang negarawan, hartawan, dermawan, dan pahlawan. Masya Allah sahabat semua, sangatlah luar biasa. Alhamdulillah, kita masuk ke makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya awliya waliyallah, khususan Kiai Haji Gali Pringsewu. Ini sahabat makam beliau. Sebelum kita ziarah tentunya ini yang menandakan sahabat semua, bila mana di pemakaman atau di komplek makam manapun ada bendera merah putih dan ada tulisan pejuang, ini adalah pahlawan negara, pahlawan bangsa, pahlawan yang mempertahankan untuk kemerdekaan bangsa kita sahabat semua. Dan alhamdulillah saat ini tentunya kita ada di makam seorang ulama yang sangat karismatik, ulama yang begitu sangatlah besar pengaruhnya baik dari perjuangan dan memperjuangkan Islam tentunya tentang agama Islam ini. Alhamdulillah, sebelum lebih lanjut kita akan berziarah tentunya. Oke sahabat, semoga sahabat bisa mengikuti ziarah ini walaupun kita sesaat, semoga kita mendapatkan limpahan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya habibana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya Rasulullah ya Nabiullah alaihi salam. Assalamu alaikum ya malaikatullah ya Jibril Mikail Israfil Israil Munkar Nakir Rakib Adid Malik Ridwan. Assalamualaikum ya waliullahkum waliullah Pringsewu, ya waliullah Lampung. Rahmatan Allah lillahi ta'ala fisabilillah finiti zarah ya ummati fisabilillah. Assalamu alayka ya waliullah awliya ulama Allah khususan Kiai Haji Galib. Barakallah rahmatan Allah, barakallah firidallah lillahi bi syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Finiyati zara ya waliyullah. Rahmatan karamah Kiai Haji Galib ya Allah. Rahmatan karamah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wa rahmatan karamah Syekhuna waliyullah Bangkalan Syekh Khalil ya Allah. Barakallahu rahmatan Allah firida Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi bisyabilillah rahmatan Allah ya ummati muslimin wal muslimat. Assalamualaikum ya Ramadan. Assalamualaikum ya Ramadan. Assalamualaikum ya Ramadan. Rahmatan fi lailatul qadar syam Ramadan ya ummati muslimin wal muslimat. Barakah fi rizki ya Ramadan ummati muslimin wal muslimat. Barakah fi rizki rahmatan khususan kaum fakir miskin, kaum duafa, yatim piatu, ya Allah, ya Allah. Barakah fi rizqi rahmatan ya ummati muslimin wal muslimat. Barakah fi rizqi rahmatan ya ummati salihin salihah. Ikhlas ummati fi ridallah. Barakah rahmatan fi rizqi ya shaum Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim illa rahmatan hadin ya hajati ya hajati maksudi rahmat.
sahabat-sahabat Bayang Musyafir 32, masyarakat Bayang Musyafir 32, barokah rahmat, barokah nikmat, barokah rahmatan tasyakur lima syukur ummati muslimin wal muslimat, khususan sahabat-sahabat Bayang Musyafir ya Allah. Barokah fi ilman, barokah fi rahmah, barokah fi nikmah, barokah fi rizki ya Ramadan. Keluarga besar sahabat-sahabat Bayang Musyafir 32, masyarakat Bayang Musyafir 32 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Habibana ya Nabiullah ya Habibika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur rahmatan nur fisabilillah rahmati ya ummati muslimin wal muslimat, sumal ruhi ummati muslimin wal muslimat mu'minin mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Rahmatan jasadi maiti ya ummati muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahmatan ala Allah lillahi ta'ala fisabilillah illa dunia khususah ulama Allah, awliya Allah, wali Allah, khususan Kiai Haji Gali Pringsewu ya Allah. Ya Allah, muliakan ya Allah dalam rahmat-Mu, muliakan ya Allah dalam segala ridha-Mu ya Allah. Wali Allah rahmatan lillahi ta'ala bisyabilah Kiai Galib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi majidah. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nur rahmatan ala Allah firida Allah maghfiratan bi syafaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan jasyadiyah mutmainah qalbi ummati muslimin wal muslimat. Salamatan ummati ya ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan hadiniyah, salamatan sahabat-sahabat masyarakat Bayang Musyafir 32 ya Allah. Barakah fi rahmah, barakah fi nimah, barakah fi rizki, barakah fi rizki, barakah fi rizki, salamatan fi dunya wal akhirah. Lillahi ya masyaallah tawakkaltu ala Allah, lillahi ya masyaallah maghfirah ala Allah, lillahi ya masyaallah ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Barakah Ramadan sahabat-sahabat Bayang Musyafir 32, barakah fi rizki ya Ramadan, firida Allah lillahi ta'ala bi syafaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu rahmatan Allah. Semoga doa kita dijabah. Semoga doa kita di bulan Ramadan ini selalu dalam ridha, rahmat, firida Allah, rahmatan fi yaumil qiyamah. Insyaallah sahabat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Barusan saja guru ziarah di makam Aulia Waliullah ini dengan penghikmat walaupun sejenak. Sahabat Bayang Musyafir 32, inilah makam seorang waliullah, seorang ulama Allah, yaitu Kiai Haji Galib. Ini adalah makam keramat yang ada di Pringsewu. Beliau adalah seseorang ulama yang begitu dengan gigih dan hebatnya, gigih dalam memperjuangkan, menyebarkan agama Islam,
gigih untuk mengajar, terus tanpa bosan tentunya mengajak masyarakat Pringsewu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya beliau sangatlah gigih dengan mendirikan pengajian-pengajian, pondok pesantren, dan yayasan-yayasan yang lainnya tentunya. Karena inilah sosok ulama besar, inilah ulama yang sangat besar dan karismatik sahabat semua. Bagaimana pendekatannya terhadap masyarakat, bagaimana pengorbanan terhadap masyarakat. Beliau adalah sosok ulama yang rendah hati, sosok ulama yang memperhatikan masyarakatnya, khususnya di wilayah Pringsewu ini sahabat semua. Sudah dulu katakan tadi, beliau bukan saja seorang ulama yang besar, ulama yang tersohor tentunya, baik di kalangan Lampung, begitu juga di luar Lampung. Karena beliau ini aslinya dari wilayah Jawa Timur, tapi beliau mengabdi, beliau berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk membantu negara kita. Beliau adalah seorang pejuang sejati. Dengan inilah bukti, ya, bukti dari semua ini adalah beliau adalah seorang pahlawan. Tidak sembarangan sahabat semua. Untuk ada bendera merah putih dan ada pejuang tulisan di sini, tidak susah. Diteliti sama peneliti sejarah tentunya. Diteliti dulu sama pihak-pihak terkait. Apakah benar ataupun tidak. Ternyata ya, ini adalah waliullah, bukan saja waliullah, tapi tadi ini adalah pejuang yang tangguh. Beliau banyak mengusir, beliau berperang memerangi baik Belanda ataupun Jepang sahabat semua. Beliau dengan murid-muridnya, yaitu ada di dalam organisasi Hizbullah. Begitu juga beliau dalam masuk ke tentara keamanan rakyat, badan keamanan rakyat. Itu membuktikan beliau adalah pejuang yang sejati, berbuat untuk rakyat, berbuat untuk negara, berbuat tentunya untuk agama. Agamanya beliau begitu dahsyatnya. Bahkan guru katakan tadi di wilayah Pringsewu ini banyak yayasan atau tempat-tempat yang mengabadikan nama seorang aulia yang besar ini. Ada yayasan Kiai Goli, bahkan masjid pun juga masjid Jami Kiai Goli, ya. Semua inilah salah satu bukti. Salah satu bukti, jangan ragu lagi sahabat semua. Jika kita mau berziarah, bahkan bukan hanya dari wilayah Lampung, dari luar Lampung pun berbondong-bondong datang ke sini untuk berziarah dan bertawasul sahabat semua. Ya. Tentunya guru di sini tidaklah untuk mengungkap bagaimana kelebihan-kelebihan beliau, bagaimana karomah-karomah beliau, tapi beliau ini adalah seorang aulia Allah, seorang wali Allah, penyampai risalah Allah, penyampai amanah-amanah Allah, dan berjuang untuk agama, berjuang juga untuk negara sahabat semua. Ya. Bukan berarti ada tanda pahlawan begini, bendera dan tulisan berjuang ini adalah bukan ulama. Ya, tapi ini benar-benar ulama berjuang jihad di jalan Allah dan jihad juga untuk negara kita sahabat semua. Begitu karismatiknya, begitu beliau ini dengan banyak mengorbankan harta-hartanya di jalan Allah. Bahkan saat dulu beliau membuka ngaji, ya, pengajian pun juga gratis sahabat semua, tanpa harus bayar, tanpa harus menyiapkan ini itunya yang dikhususkan untuk beliau. Ya, itulah kebesarannya, itulah kelebihannya yang Allah berikan kepada beliau. Beliau adalah pejuang agama dan pejuang negara sahabat semua. Insya Allah jika kita hadir, jika kita berziarah di sini, jangan sampai kita tidak yakin sahabat semua. Karena beliau pun juga adalah murid, ya, murid dari ulama-ulama besar. Di antaranya yaitu Waliullah Syekh Bangkalan,
tiada lain adalah Syekhuna Khalil Bangkalan, sahabat semua. Harus yakin beliau adalah ulama besar. Bahkan beliau pun juga murid dari seorang pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan guru-guru yang lainnya, ulama-ulama besar, sahabat semua. Makanya sudah pasti berdoa di sini, tawasul di sini, berzikir di sini, yakinlah beliau akan memohonkan kembali doa kita, akan memohonkan tentunya hajat dan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ini adalah beliau adalah kekasih Allah. Kekasih Allah, sahabat semua. Siapapun kekasih Allah, ya umat muslimin wal muslimat, ya awliya ulama Allah, ya wali-wali Allah, rahmatan ya Nabiullah, Rasulullah alaihissalam, ya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, semua kekasih Allah. Ya. Makanya jangan ragu, jangan sampai kita ada keraguan sedikit pun, jangan sampai kita tidak yakin bahwa kita ngaji di sini, bahwa kita tawasul di sini tidak mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kebaikan yang mana dari Allah? Kebaikan itu bermacam-macam, sahabat semua. Ada kebaikan yang tentunya keberkahan dari rezeki, kebaikan keselamatan, kesehatan lahir dan batin. Banyak Allah menurunkan derajat-derajat kebaikan kepada hamba-hambanya, sahabat semua. Untuk itu datanglah ke sini, datanglah di makom aulia yang besar ini, yaitu Kiai Haji Golib ini. Harus kita tadi dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar lapang, bahwa disinilah ada karomah, ada kelebihan, ada nilai dan makna dari semua ini. Banyak harus kita gali dari makam yang ada di sini. Tadi apalagi beliau adalah pejuang dan ulama, ya, yang diakui oleh negara, yang diakui oleh agama. Tak salah satu pengakuan negara tiada lain bendera kebangsaan kita merah putih, pejuang. Itu sudah benar-benar diakui oleh bangsa kita, sahabat semua. Ya, tidak sembarangan untuk mendapatkan atau negara memberikan anugerah pahlawan ini. Begitu juga kita kembali kepada sejarahnya, kita belajar terhadap sejarahnya, kita bertanya kepada para aulia, para ulama sekarang yang masih ada, ulama-ulama sepuh tentunya, siapa Kiai Golib ini? Siapa aulia ini? Pasti semua berkata beliau adalah ulama yang sangat karismatik, ya. Ulama yang itu dekat dengan masyarakat, ulama yang membela masyarakat, ulama yang berjuang untuk negara kita. Begitu, sahabat semua. Alhamdulillah tentunya, sahabat, walaupun sedikit penjelasan guru ini, mungkin selama ini banyaklah yang tidak tahu, yang sering datang ke sini atau berziarah di sini, ya, yang tidak tahu tentunya bahwa ulama ini yang makamnya ada di hadapan guru ini tentunya tahunya kiai, tahunya ini ulama, ya. Tapi tadi asal usulnya dari mana? Alhamdulillah, walaupun sedikit guru menyampaikan, ya, membedah semua ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi satu referensi pengetahuan kita, menjadi satu rujukan bahwa kita harus mengetahui dari semua hal yang apa guru ungkap tadi, ya. Begitu, sahabat semua. Insya Allah tiada henti kita selalu berdoa dan saling mendoakan, tiada henti kita selalu saling menyapa dengan salam tentunya di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, bulan Ramadan yang penuh barokah dan pengampunan ini. Guru terus mencoba, guru terus mengangkat, memperkenalkan, yaitu makom-makom para aulia, makom para wali-wali Allah yang seharusnya dan sepatutnya kita harus zal, kita harus hargai, kita harus tentunya memberikan dengan doa-doanya, sahabat semua. Itu saja dari guru. Kurang lebihnya tentunya sudah banyak pastinya banyak kesalahan-kesalahan yang guru ungkapkan saat ini, kesalahan dari diri guru. Adapun kebenaran adalah milik Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat yang di luar Lampung tentunya, ayo berangkat ke sini berziarah di makam para aulia Allah. Bukan saja kita yang di Lampung ataupun dimanapun di daerah masing-masing. Jika ada makam-makam ulama, makam-makam kiai, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tidak untuk datang sholat berziarah. Tentunya kita kirimkan doa. Jangan khawatir, Allah pasti akan menurunkan hikmah-hikmah keberkahan, hikmah-hikmah kebaikan, hikmah-hikmah derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat semua. Sekali lagi mohon maaf guru dari ungkapan semua tadi banyak salahnya. Yakinlah sahabat semua, ya, bahwa apa yang guru ungkapan tadi insya Allah semoga benar tentunya dan menjadi wawasan untuk semua. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari guru pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.